Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ekamelia. Saya dari jurusan Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan dari modul pertama, yaitu tentang dasar-dasar ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu alam yang secara khusus mempelajari tentang perubahan materi, baik perubahan secara kimia maupun perubahan secara fisika. Ruang lingkup dan perubahan materi. Ruang lingkup dan perubahan materi dalam ilmu kimia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kajian ilmu kimia. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, perkembangan dari ilmu kimia. Kajian ilmu kimia. Perubahan materi merupakan kajian utama dalam ilmu kimia, sebab perubahan materi merupakan gejala alam yang perlu dipahami agar dapat dilakukan perubahan ke arah yang menguntungkan. Metode ilmiah. Ada 4 metode ilmiah, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Yang kedua, mencari pola berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, perumusan teori. Dan yang keempat, pengujian dari teori tersebut. Perkembangan dari ilmu kimia. Alkimia mulai menyebar melalui Timur Tengah sampai ke Eropa. Saat itu, alkimia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Alkimia sangat dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan Yunani yang menyatakan bahwa materi dapat berubah menjadi material yang lain yang lebih sempurna. Selama 1500 tahun, tradisional alkimia mempelajari tentang materi dan perubahannya. Mereka mencari berbagai cara untuk merubah material yang tidak berharga seperti tembaga menjadi sesuatu yang sangat bernilai seperti emas atau transmutasi logam. Hal ini yang menyebabkan para ahli alkimia melukis objek-objek tembaga dengan lapisan emas untuk membodohi para pengikutnya. Banyak penemuan dalam bidang alkimia yang sangat berarti dalam proses kimia. Destilasi, perkolasi, dan ekstraksi adalah beberapa metode penting yang ditemukan dalam perkembangan alkimia. Alkimia juga mempengaruhi praktek kedokteran di Eropa. Sejak abad ke-13, destilasi tanaman herbal telah digunakan untuk pengobatan tradisional. Paracelsus, seorang ahli kimia dan fisikawan penting dalam sejarah, menyatakan bahwa tubuh manusia merupakan suatu sistem kimia yang keseimbangan senyawa di dalamnya dapat digantikan oleh obat-obatan atau perawatan kedokteran. Pengikut Paracelsus yang kemudian menemukan mineral drams pada abad ke-17. Selain dalam bidang alkimia dan kedokteran, ilmu kimia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selama ribuan tahun, manusia mencoba untuk mengembangkan teknologi yang dapat menghasilkan perubahan material. Pembuatan tembikar, proses dyeing, dan metalurgi turut memberikan pengaruh terhadap pemikiran tentang perubahan material. Pada abad pertengahan, teknologi pembuatan tepung, metalurgi, dan geologi mulai didokumenkan. Banyak buku-buku yang menjelaskan tentang metode pemurnian, asai, dan penggunaan timbangan. Perubahan materi terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, seperti pencampuran ke dalam air membentuk gula larutan. Perubahan kimia, seperti pembakaran kayu. Manfaat dari perubahan materi tersebut yaitu, pada perubahan fisika memungkinkan kita mendapatkan kembali materi semula. Dan hampir semua industri yang memproduksi bahan baku menggunakan prinsip-prinsip perubahan kimia atau reaksi kimia. Penggolongan materi secara fisik lebih menekankan pada wujud materi seperti padat, cair, dan gas. Secara kimia lebih menekankan terhadap komposisi dan struktur materi seperti zat tunggal dan zat campuran. Penggolongan materi yaitu padat, cair, dan gas. Unsur senyawa dan campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, sedangkan senyawa tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Campuran tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa.
dan campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Senyawa. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap, sedangkan campuran zat-zat penyusunnya tidak tetap. Senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, sedangkan campuran sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat-zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Rumus dan persamaan kimia. Persamaan kimia ada 3 langkah yang bisa diikuti, yaitu menuliskan reaksi kimia, yang kedua menuliskan wujudnya, yang ketiga tulis koefisien reaksinya. Contoh, air yaitu terdiri dari hidrogen plus oksigen. 1. Menuliskan reaksi kimia. Langkah pertama adalah mengubah nama reaksi menjadi rumus kimia, sehingga rumus kimianya H2O menjadi H2 plus O2. Menuliskan wujudnya. Langkah kedua adalah tulis wujudnya. Jadi selain rumus kimia, juga harus menuliskan wujudnya dengan menggunakan simbol-simbol di bawah ini. Gas, yaitu G, cair L atau liquid, padat atau solvent, dan larutan atau EQ. Bersama reaksi kimia yang ditulis menjadi H2O, yaitu H2 plus O2. Tulis koefisien reaksinya. Langkah ketiga, di dalam suatu reaksi kimia pasti selalu terjadi yang namanya hukum kekalahan massa. Maksudnya, di dalam suatu reaksi kimia, massa sebelum reaksi dan sudah reaksi haruslah sama, jadi tidak boleh kurang atau lebih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.